Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa baru program studi kesehatan masyarakat. Ya, insya Allah kita selama 1 semester ini akan bertemu dengan mata kuliah praktikum biomedik 2. Ya, ini adalah lab mikrobiologi. Jadi nanti untuk praktikum biomedik 2 kita laksanakan di sini ya. Tapi karena ini daring ya nanti belum bisa langsung ke sini ya, tapi bisa melihat dari video yang ditayangkan. Ya, baik, untuk pertemuan pertama kita akan melakukan pengenalan alat ya. Pengenalan alat ini penting karena sebelum kita bekerja di lab kita harus mengenal nama-nama alat, ukuran serta fungsinya ya. Selain pengenalan alat yang ada di lab mikro, nanti kita juga akan melakukan untuk penggunaan mikroskop ya. Jadi penggunaan mikroskop bagaimana menggunakan yang benar sehingga mahasiswa bisa memilih ketika harus melakukan pengamatan bawah mikroskop ya. Baik, Ibu mulai. Jadi nanti tugas mahasiswa adalah membuat tabel, mengisinya nama alat, kemudian ukuran dan fungsinya ya, seperti yang ada di modul praktikum. Nah, mulai yang pertama ya, ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini ukurannya ada yang kecil ya, ada yang kecil. Yang kecil itu biasanya untuk 10 mili ya. Ini yang ukuran paling sering kita gunakan ya. Volumenya tidak tercantum di sini, tetapi ini ukuran yang sering kita gunakan. Jadi bisa ditulis ukuran kecil dan besar ya. Ukuran yang kecil tidak ada ya. Jadi ini fungsinya multifungsi ya. Bisa untuk menempatkan regen, bisa untuk menempatkan pengencer ya. Bisa juga untuk membuat agar tegak dan agar miring ya, agar tegak dan agar miring. Tuh. Kemudian yang berikutnya ya, ini adalah raknya ya. Ini adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini ada yang dari kayu, ada yang dari stainless steel. Fungsinya adalah untuk meletakkan tabung-tabung reaksi. Nah, berikutnya adalah tabung Durham. Jadi kecil sekali, hampir mirip, bentuknya mirip dengan tabung reaksi tetapi ukurannya sangat kecil. Ini namanya tabung Durham. Tabung Durham ini fungsinya adalah untuk, ukurannya hanya satu segini ya. Ini fungsinya adalah untuk menangkap gas ya, jadi untuk menangkap gas pada praktikum uji mikrobiologis air ya. Jadi nanti diletakkan terbalik, nah begini, untuk menangkap gas. Yang berikutnya cawan Petri ya. Ini ada tutupnya ya, ada bagian bawahnya. Cawan Petri ini ada yang ukurannya, yang ibu pegang ini sekitar 12,5 ya, 12,5 diameternya. Ada yang 9 cm, yang besar ada yang 20 cm, tapi kita jarang sekali memakai yang 20 cm. Ini adalah ukuran yang paling sering kita pakai ya. Fungsinya adalah ini untuk membuat agar cawan. Jadi kalau pada isolasi ya, pertemuan berikutnya kita akan menggunakan cawan Petri ini untuk mengisolasi mikroorganisme dengan metode spread plate, dan full plate ya. Ini cawan Petri. Berikutnya kita akan melihat pipet. Nah, pipet ini namanya pipet tetes, semua sudah familiar ya. Pipet tetes namanya pipet tetes. Jadi ini untuk mengambil regen atau larutan dalam ukuran tetes, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes begitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar ukurannya ya. Yang kecil biasanya separuhnya ini. Kemudian berikutnya ini adalah pipet volume.
pipet volume atau pipet ukur. Jadi ada volumenya di sini terlihat, yang Ibu pegang ini volumenya adalah 10 mili. 10 mili itu dari sini sampai sini 10 mili. Jadi meskipun 10 mili kita bisa menggunakan atau mengambil 1 mili. 1 mili itu dari sini ke sini. Ya. 5 mili dari sini ke sini. Ya. 1 jarit ini dari sini ke sini itu 0,1 mili. Ya. Jadi kalau pipet volume itu ukurannya mulai dari 1 mili, 2 mili, 5 mili, dan 10 mili. Nah, fungsinya adalah untuk mengambil larutan atau mengambil reagen sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya sesuai keinginan kita, meskipun volumenya adalah 10 mili, kita bisa mengambil reagen dengan ukuran 5. Ya, atau 2 atau 3 dan seterusnya. Tuh, ya. Berikutnya adalah kalau tadi pipet volume, ini gelas ukur. Gelas ukur ya. Ini pipet ukur, ini gelas ukur. Satuannya yang kecil ukurannya ini 10 mili. Ada yang 100 mili, yang paling besar adalah 1 liter. Tapi kita jarang sekali memakai yang 1 liter. Yang paling sering adalah yang 10 mili ini. Ya. Ini fungsinya sama untuk mengukur atau mengambil reagen atau larutan. Ya. Tetapi untuk tingkat ketelitiannya sama-sama 10 mili, maka lebih teliti menggunakan pipet volume. Ya. Ini lebih tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada ini, tetapi sama-sama bisa digunakan untuk mengambil atau mengukur reagen atau larutan. Yang berikutnya, ini adalah beker gelas kimia ya, nama yang biasa kita pakai gelas kimia atau beker gelas. Ya, ukurannya ini ada yang 10 sebenarnya ada, 50 juga ada, yang Ibu pegang ini ukurannya 100 ya. Yang paling besar adalah 1 liter, ukuran 1 liter. Nah, ini fungsinya universal ya, tidak ada fungsi khusus. Ini bisa untuk menempatkan larutan, bisa untuk menempatkan reagen, bisa untuk menempatkan sampel ya. Jadi multifungsi. Berikutnya adalah Erlenmeyer yang Ibu pegang ini ukurannya 300 mili. Nah, Erlenmeyer ini juga ada yang 50 mili, ada yang 100 mili, yang paling besar juga 1 liter ya. Ini juga multifungsi ya. Bisa untuk membuat media. Jadi kalau kita di lab mikro biasanya membuat media pertumbuhan agar kita merebusnya itu dengan menggunakan Erlenmeyer ya. Apa tidak bisa pakai beker gelas? Bisa, tetapi kalau ini mulutnya lebih kecil ya, sehingga penguapannya lebih sedikit ya, maka untuk merebus media kita biasanya menggunakan yang Erlenmeyer. Ini fungsinya juga multifungsi, universal, bisa untuk menempatkan reagen, bisa untuk menempatkan larutan, bisa untuk menempatkan sampel, bisa untuk membuat media. Nah, berikutnya adalah Bunsen. Ya. Bunsen atau lampu spare, bukan lampu ya. Nah, ya Bunsen ini fungsinya adalah yang pertama untuk mensterilkan ose. Ya. Jadi ini osenya kita mensterilkannya dengan memijarkan ya di atas Bunsen ya. Dan membuat lingkungan steril. Jadi kalau Bunsen dihidupkan, area dengan diameter atau radius 25 cm ini dianggap sebagai area yang steril. Ya. Tuh. Berikutnya adalah ini ose, jarum ose atau jarum inokulum. Ada yang tegak, ada yang bulat, ujungnya
Yang tegak ini untuk isolasi pada agar tegak dan agar miring, jadi di lerengnya ya. Kalau ini untuk straight, jadi ini untuk isolasi atau purifikasi pada agar cawan ya. Yang berikutnya adalah cawan porselen. Cawan porselen ini juga universal ya. Kita bisa menggunakannya untuk berbagai kepentingan ya. Ini bisa untuk menempatkan sampel, bisa untuk macam-macam ya, fungsinya tidak khusus. Berikutnya ini adalah mortar dan stamper ya. Ini fungsinya adalah untuk menggerus ya, atau melunakkan, atau istilahnya apa ya yang pas. Jadi kalau kita punya sampel padat gitu ya, ini fungsinya untuk membuat menjadi serbuk gitu ya. Jadi seperti penggunaan di rumah ya. Kalau di rumah sakit mungkin untuk menggerus obat-obatan ya. Jadi kalau di lab kita bisa menggunakannya untuk menghaluskan sampel padat ya. Berikutnya adalah ini ya, ini namanya corong ya. Corong ini fungsinya sama ya seperti corong di rumah, hanya ini dari kaca. Nah, ini adalah untuk membantu memasukkan regen atau larutan ya ke dalam wadah, misalnya ke tabung reaksi. Yang berikutnya adalah ini namanya botol timbang. Jadi kalau kita mau menimbang sampel atau menimbang sesuatu yang memang perlu ditimbang dengan ketelitian yang tinggi, kita menggunakan neraca analitik ya, biar tidak terpengaruh oleh udara luar, kita bisa menggunakan botol timbang. Ini namanya adalah kaki 3. Nah, kaki 3 biasanya kita gunakan untuk membakar sesuatu atau merebus sesuatu ya. Jadi kita bisa menempatkan bansel ini ya. Kemudian biar kacanya nanti tidak pecah, tidak langsung berhubungan dengan bansel, kita bisa menggunakan kasa ya. Jadi ini adalah plat kasanya, caranya seperti ini ya. Ini plat kasanya, ini untuk menahan panasnya, bisa tidak langsung berhubungan dengan kaca. Nah, ini kaki 3-nya untuk menyangga ya. Selanjutnya kita akan melihat ini ya. Jadi kalau tadi ada pipet volume atau pipet ukur, yang ini namanya mikropipet. Kenapa disebut sebagai mikropipet? Karena untuk mengambil larutan dalam jumlah yang kecil, yaitu dalam satuan mikron ya, mikrolit ya, atau mikroliter ya, mikroliter. Jadi yang ibu pegang ini satuannya adalah 100 sampai 1000 mikroliter. 1000 mikroliter itu hanya 1 mili ya. Jadi ini bisa kita atur, kita mau mengambil 100 mikroliter atau 200 atau 250, nanti kita bisa mengaturnya di sini. Nah, pada posisi ini kita atur ya. Jadi maksimal bisa untuk 1 liter. Nah, ini nanti pasangannya adalah dengan menggunakan tip ya, ada blue tip ya, ini namanya blue tip. Nah, ini. Kemudian ada yang zero tip yang berwarna kuning, zero tip, dan ada yang lebih kecil lagi, white tip ya, warnanya putih. Nah, ini untuk ukuran yang sangat kecil ya, misalnya adalah 10 mikroliter. Nah, ini yang pegang ini ukurannya 10 mikrolit, kita bisa menggunakan dengan white tip ya ini. Jadi sudah kita setting, ini hanya bisa digunakan untuk mengambil 10 mikroliter. Kalau ini minimal 100 mikroliter, maksimal 1000 mikroliter. Kalau ini
kita bisa menggunakan 100 sampai 500 ya, kita bisa mengatur di sini. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi ini berpasangan ya, namanya adalah micropipet. Pasangannya adalah tip, ada blue tip, ada yellow tip, ada white tip ya. Jadi ini digunakan untuk yang membutuhkan ketelitian sangat teliti ya, lebih teliti daripada penggunaan pipet volume. Berikutnya ini adalah timer ya. Jadi misalnya kita praktikum pewarnaan gram membutuhkan waktu 2 menit gitu ya. Kita bisa mengukur di sini 2 menit, kita pasang. Nanti begitu selesai 2 menit dia akan berbunyi. Ya, akan ada bunyinya. Nah, itu. Atau kita butuh 30 menit ya, kita pasang di 30 menit, dia akan jalan. Setelah sampai di sini 30 menit dia akan berbunyi ya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu kita. Nah, kalau sudah berbunyi begini berarti waktunya sudah habis ya. Selanjutnya adalah ini spatula. Spatula ini ada yang stainless steel, ada yang dari plastik ya. Fungsinya sama, ini adalah untuk mengambil regen dalam ukuran yang kecil ya. Jadi kadang-kadang kita membuat medium tertentu itu membutuhkan bahan-bahan dengan ukuran yang sedikit. Kalau ukurannya sangat sedikit, hanya 0,0 sekian gram misalnya, kita bisa menggunakan yang ujung ini, ujung datar ya. Tapi kalau agak banyak kita bisa menggunakan ujung yang cembung. Ini juga sama ya. Kalau ini tahan terhadap panas ya, kalau ini jangan digunakan yang panas ya, karena dari plastik ya. Tapi fungsinya sama. Berikutnya adalah penjepit tabung reaksi ya. Jadi kadang-kadang kita memanaskan agar yang akan kita gunakan itu di tabung reaksi. Kalau panas begitu ya, kita bisa menggunakan penjepit ini. Fungsinya untuk menjepit biar tidak jatuh, tapi tangan kita juga tidak langsung berhubungan ya. Ini namanya penjepit tabung reaksi ya. Selanjutnya adalah pinset ya. Pinset. Jadi kalau di lab mikro, pinset ini biasa kita gunakan untuk menjepit paper disc nih ya. Paper disc, sekalian paper disc ini. Jadi paper disc ini kertas yang dipotong kecil-kecil, biasanya ukuran diameternya adalah 6 mili. Ini berfungsi pada waktu uji kekuatan disinfektan atau uji kekuatan antibiotik dengan metode paper disc ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjepit ya, mengambil kemudian dimasukkan ke disinfektan atau antibiotiknya ya. Kemudian yang berikutnya ini namanya Bigosky ya. Ini fungsinya adalah untuk meratakan mikroorganisme atau solusi dari bakteri dari bakteri atau dari fungi atau mikroorganisme yang akan kita isolasi dengan menggunakan metode spread plate ya. Jadi pada prinsipnya adalah untuk meratakan suspensi dari bakteri yang akan kita isolasi ya. Jadi dengan metode spread plate. Nah, berikutnya adalah ini ya. Ini adalah seperti tabung reaksi, tetapi ujungnya ini tidak datar ya, ujungnya lancip. Ini fungsinya adalah sebagai tabung di sentrifuge ya. Jadi sentrifuge itu nanti dia diputar, kemudian biasanya membagi ya, bagian atas ada sumbu pernatanya, bagian bawah adalah endapannya ya. Jadi kita menggunakan yang ujungnya lancip. Tabung sentrifuge ya.
Berikutnya adalah, nah ini namanya pelubang gabus atau cokbon ya. Cokbon ini kalau di lab mikro itu biasanya digunakan yang paling sering adalah yang diameternya 6 mili ya, sama dengan Febridis tadi. Ini fungsinya adalah untuk uji kekuatan antibiotik atau disinfektan, tetapi dengan metode agar blok atau metode sumuran. Nah, jadi untuk melubangi agarnya kita menggunakan cokbon ini. Berikutnya, ini adalah objek gelas ya. Ada yang datar, ada yang cekung. Nah, yang datar ini untuk mengamati sampel-sampel yang bentuknya padat. Sementara yang cekung ini untuk mengamati di bawah mikroskop ya, mengamati sampel-sampel yang berbentuk cair ya, misalnya cairan tape atau limbah ciu yang akan kita amati di bawah mikroskop ya. Jadi ada yang datar, ada yang cekung. Berikutnya adalah cover glass. Jadi cover glass ini sama ya, ini kaca tapi tipis sekali. Nanti fungsinya adalah untuk menutup preparat ya yang akan kita amati di bawah mikroskop ya, diletakkan pas di atas preparat menutup objek gelasnya. Kemudian ini adalah minyak imersi. Minyak imersi ini kita gunakan khusus untuk pengamatan mikroskop dengan pembesaran 1000 kali. Nah, selanjutnya adalah ini. Ini adalah tisu pembersih lensa ya. Ini khusus, tidak seperti tisu biasa ya. Jadi setelah penggunaan dengan minyak imersi tadi, kita tidak boleh lupa untuk membersihkan lensanya ya, lensa objektif. Jadi caranya adalah kita teteskan pembersih lensa pada tisu ini, kemudian kita oleskan di lensa objektifnya. Berikutnya adalah botol semprot ya, ini ya. Ini berisi alkohol 70%. Ini selalu kita gunakan di lab mikro, yaitu untuk mensterilkan tangan dan meja ya. Jadi caranya adalah kita semprotkan alkohol 70% di kapas, kemudian kita oleskan di tangan dan di meja. Ini sebagai langkah untuk sterilisasi sebelum bekerja di lab mikro ya. Baik, itu tadi untuk alat-alat yang kecil ya. Nanti kita akan mengenal alat-alat yang lebih besar sebelum penggunaan mikroskop ya. Ini masih ada yang tertinggal, ini namanya sudah familiar sekali ya. Ya, namanya adalah hair dryer ya. Jadi di lab mikro ada salonnya ya. Ini hair dryer, tetapi kalau di lab mikro bukan untuk mengeringkan rambut ya. Ini adalah untuk mengeringkan preparat pada pewarnaan gram. Ya, nanti akan lebih jelas ketika kita praktikum pewarnaan gram. Ya. Baik, kita akan ke alat-alat yang besar. Kita mulai dari inkubator dan sterilisator. Ya, ini sama-sama bentuknya oven. Ya, sama dengan kalau kalian di rumah punya oven ya, tapi di rumah untuk memanggang roti ya. Kalau di sini ini adalah fungsinya untuk mensterilkan. Ya, jadi untuk sterilisator namanya sterilisator. Fungsinya adalah untuk mensterilkan alat-alat dari kaca. Kita bungkus, kemudian kita sterilkan di sini. Suhunya ini bisa mencapai 200 derajat Celcius. Ya, kemudian untuk inkubator, ya ini ada inkubator. Inkubator juga sama, isinya juga sama, hanya ini pintunya untuk menginkubasi. Nah, jadi kalau suhu inkubasi tidak pernah tinggi seperti sterilisator, kita bisa men-settingnya 30 derajat, 35, 32, 37. Nah, biasanya maksimal 37 derajat Celcius.
ya, raknya sama. Nah, kemudian berikutnya kita akan ke sini. Ini adalah shaker ya. Jadi shaker ini fungsinya biasanya kita kalau menginkubasi mikroorganisme dalam medium cair ya. Jadi kita inkubasi beberapa hari sambil digoyang. Ya, sambil digoyang kita menggunakan shaker. Di sini bisa kita atur suhunya berapa, kemudian kecepatan pemutarannya berapa. Ya, kita settingnya di sini. Berikutnya adalah ini neraca digital. Jadi neraca digital ini sebenarnya hampir sama dengan timbangan yang ada, hanya ini tingkat ketelitiannya besar ya, sampai 0,00. Jadi ada 3 digit di belakang koma, 0,00 sekian ya, 3 digit di belakang koma. Ini kita tutup dengan kaca karena biasanya untuk neraca analitik ini dia sangat sensitif terhadap angin ya, dia akan berubah. Ini adalah sudah familiar ya, namanya adalah kompor gas ya, tapi di sini bukan untuk masak nasi goreng ya. Kompor gas di sini biasanya kita gunakan untuk mendidihkan atau merebus media pertumbuhan dari mikroorganisme. Nah, baik, berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah sentrifuge ya, sentrifuge yang tadi sudah kita lihatkan untuk tabungnya ya. Ini jadi fungsinya adalah, jadi kita buka di sini, kemudian bisa kita tempatkan di sini ya. Nah ini nanti harus seimbang ya, jadi posisinya sini, jangan sampai di sini dan sini kosong, nanti dia akan berputarnya tidak seimbang ya, harus dibuat seimbang mungkin. Kemudian ditutup ya, kita bisa men-setting kecepatannya berapa selama berapa menit ya. Nah, nanti setelah waktunya biasanya akan terpisah menjadi 2 sop ya, satu yang bagian padat ada di bawah, kemudian supernatannya ada di bagian atas. Baik, kemudian kita ke ini adalah vortex ya, vortex. Jadi vortex ini fungsinya adalah untuk menghomogenkan sampel. Jadi kalau kita punya sampel padat, misalnya tanah, kemudian sampel makanan ya, yang akan kita homogenkan, kita bisa menggunakan vortex ini ya, nanti untuk menghomogenkan sampelnya. Berikutnya adalah koloni Cantor ya. Koloni Cantor ini fungsinya adalah untuk menghitung mikroorganisme yang kita isolasi ya. Jadi misalnya begini, kita bisa menempatkannya di sini ya. Kemudian konsentrasi kita adalah dengan gunakan yang runting ya. Kita bisa menggunakan sesuatu yang runting, misalnya ujung poli, nanti dia secara otomatis akan record ya. Jadi mulai tombolnya dia akan ada di sini. Nah, kita akan mulai menghitung. Nah, dia akan secara otomatis record di sana. Konsentrasi kita adalah hitung. Kita bisa menggunakan spidol ya, sehingga yang sudah kita hitung, sudah kita pencet itu akan berwarna sehingga tidak terjadi pengulangan untuk pemencetan. Ya, kalau kita lupa, kita tinggal
menekan tombol reset, ya, dia akan kembali ke 0 dan mulai dari awal. Oke, jadi kita tidak harus mengingat 1, 2, 3, 4, tetapi secara otomatis akan record di sini. Baik, kalau sudah selesai kita bisa tekan tombol powernya. Berikutnya kita akan ke sini. Ini namanya water bath, ya. Ini sama water bath. Jadi ini fungsinya adalah untuk memisahkan, ya. Jadi nanti misalnya kita punya suatu sampel yang dia terdiri dari padatan dan cairannya yang harus kita uapkan karena kita akan mengambil padatannya dok, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan water bath. Bisa kita setting di sini suhunya berapa, ya. Nih, kita biasanya menggunakan ada raknya, ya. Ini water bath. Kemudian yang besar di belakang ini adalah semua sudah familiar, ya, namanya adalah lemari es atau kulkas, tetapi di sini bukan untuk membuat es, ya. Kita menggunakannya untuk menyimpan media-media, nah, media-media termasuk media yang sudah dibuat yang belum digunakan, ya. Termasuk juga untuk menyimpan isolat, ya. Jadi kita punya isolat itu kita simpan di lemari es atau di kulkas. Ini namanya adalah autoclave, kita punya 2, ya. Jadi autoclave ini fungsinya adalah untuk mensterilkan media atau alat-alat yang dari karet, ya. Jadi kalau tadi sterilisator di sana itu fungsinya adalah untuk mensterilkan alat-alat dari kaca, ya, cawan baterai, kemudian tabung reaksi dan lain-lain. Jadi kalau autoclave ini untuk membuat media, ya, misalnya kita membuat BCA, NA, itu mensterilkannya adalah dengan autoclave ini, ya. Ini nanti disetting suhunya tertentu, nah, di 121 derajat Celcius selama 15 menit, ya. Lalu kita tinggal ke penggunaan mikroskop, ya. Baik, ini bagian terakhir dari materi kita hari ini, panjang, ya. Kita pengenalan mikroskop. Jadi penggunaan mikroskop ini mutlak dipahami oleh mahasiswa karena nanti untuk pertemuan berikutnya kita mutlak menggunakan mikroskop, ya. Kita mengenal dulu. Yang pertama adalah ini namanya lensa objektif. Jadi lensa yang dekat dengan objek disebut lensa objektif. Ukurannya paling kecil yang cincinnya merah ini, ya, 4, kemudian ada 10, ada 40, terakhir yang paling besar adalah 100 kali, ya. Jadi cincinnya sudah berbeda sehingga kita bisa dari kejauhan sudah bisa tahu, ya. Yang putih ini untuk 100 kali, yang biru untuk 40 kali, yang kuning untuk 10 kali, dan yang merah untuk yang 4 kali. Kemudian ini adalah lensa okuler, ya. Jadi kalau tadi lensa objektif, yang ini adalah lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata kita, ya, disebut lensa okuler. Ukurannya ada yang 10 kali, ada yang 12,5 kali, ya. Jadi kalau ukurannya 10 kali, 10 kali 100, jadi pembesarannya 1000. 10 kali 40 pembesarannya 400, 10 kali 10 pembesarannya jadi 100 kali, ya. Berikutnya kita bawahnya ini adalah meja benda atau meja preparat, ya. Fungsinya adalah untuk menempatkan preparat yang kita amati. Yang ini adalah penjepit preparat, ya. Jadi biar preparatnya tidak goyang kemana-mana maka harus dijepit. Ini berikutnya adalah ini, ya. Ini adalah skrup pengatur preparat yang di bawah ini, ya. Ini untuk mengatur ke kanan ke kiri. Yang atas ini untuk ke depan ke belakang. Jadi kalau kita mau pengamatan, objeknya itu dipaskan di bawah lensa, maka yang digunakan untuk mengatur adalah skrup pengatur preparat ini.
Ya, kurang ke depan dikedepankan, kurang ke belakang dibelakangkan, kurang ke kanan dikanankan, kurang kiri dikirikan. Ya, ini. Selanjutnya adalah ini ya. Jadi kita mengatur banyaknya cahaya yang masuk dengan ini. Ya, kalau yang manual dulu, yang mikroskop cahaya matahari itu dengan cermin. Ya, kalau di sini kita menggunakan ini. Jadi setelah dihidupkan, ya, ini yang digunakan untuk mengatur. Kalau pembesarannya 10 jangan terlalu besar atau banyak cahayanya, nanti bisa silau ya. Jadi kita aturnya dengan ini. Yang berikutnya adalah ini. Ini ada makrometer. Ini ya, makrometer yang besar ini makrometer. Jadi makrometer ini untuk menaikkan, menurunkan preparatnya ya, untuk mencari bayangannya. Jadi begitu preparat diletakkan di sini, jangan memegang mikro, tapi makronya dulu. Makronya dinaikkan, diturunkan sampai diperoleh bayangan benda. Nah, kalau bayangannya sudah terlihat, baru mikronya. Jadi mikro ini fungsinya untuk mencari fokusnya, ya, mencari gambar yang paling fokus, paling jelas. Ya, ini. Kemudian ini ada di bawah sini ya, di bawah sini ini ada diafragma. Jadi kadang-kadang cerminnya itu sudah full tapi cahayanya nggak maksimal, maka diafragmanya ini yang harus kita atur ya, karena untuk pembesaran 1000 kali untuk pengamatan bakteri terutama itu mutlak cahaya yang besar, maka diafragmanya ini bisa kita lihat ya, nanti bisa dilihat dari sana, membuka atau menutup diafragmanya ya. Kemudian kita akan mempraktekkan cara penggunaannya ya, cara penggunaannya. Yang pertama adalah kita sambungkan dulu ya, kita sambungkan dulu ke stop kontak ya, kita sambungkan ke stop kontak. Berikutnya adalah on off-nya kita hidupkan ya, ini posisinya mati, jadi kita on-kan ini ya. Kemudian preparatnya kita pasang, atau preparat kita pasang dulu juga boleh ya. Jadi preparat kita pasang dulu ya, ini kita turunkan dulu biar ada space ya, kita turunkan. Nah, preparat kita pasang, caranya dibuka dulu penjepitnya ya, jangan dipaksa-paksa begini, buka dulu penjepitnya. Kalau kayak kamu masuk rumah ya, pintunya dibuka dulu, kemudian dipaskan, ini posisinya dipaskan, kemudian dijepit sehingga tidak goyang-goyang preparatnya ya. Setelah itu kita selalu mengawali dengan pembesaran 10 yang cincinnya kuning. Kita posisikan di sini ya. Setelah posisinya pas, kita tekan on off-nya, powernya ya. Nah, cahayanya kita pasang, ini sudah terlihat ya. Setelah itu kalau preparatnya di sini ya, kita paskan dengan mengatur dengan skrup pengatur preparat ya, kurang ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Posisi objeknya harus pas di bawah lensanya. Setelah semuanya teratur, sudah pas, maka kita mulai mencari bayangan benda dengan menaikkan, menurunkan makrometer ya, sambil kita melihat. Nah, kita melihat di sini ya makrometernya. Usahakan kedua mata terbuka ya, kedua mata terbuka. Kita naikkan, kita turunkan sampai diperoleh bayangan bendanya. Nah, kemudian kalau bayangan bendanya sudah terlihat, maka kita menggunakan yang mikronya. Mikronya kita gunakan. Kalau ingin mengubah ke pembesaran 40 ya, untuk kapang atau kamir, kita pembesarannya 40 cukup diputar. Nah, sampai klik ya. Kemudian kita lihat lagi ya, makrometernya kita gerakkan gitu ya. Khusus untuk bakteri, maka kita menggunakan pembesaran 1000. Kalau pembesaran 1000 mutlak dibutuhkan minyak imersi, maka diturunkan dulu ya.
kemudian keluarkan dulu preparatnya, kita tambahkan imersi, jangan langsung di sini karena rawan akan menyentuh lensanya. Jadi kita keluarkan dulu preparatnya, kita tambahkan imersi, baru nanti kita kembalikan posisinya. Tetap menggunakan 10 kali dulu ya. Kalau 10 kali sudah terlihat, baru nanti diubah ke 1000. Nah ini sama makronya, selalu makronya dulu yang digunakan. Kalau gambarnya sudah terlihat, baru mikro yang digunakan. Nah, jika sudah selesai ya, maka langkah pertamanya adalah cerminnya di off kan ya, cerminnya ini di minimize, kemudian on off nya, powernya dimatikan ya, kemudian dikeluarkan objek lensnya ya. Jangan lupa membersihkan lensanya kalau kita menggunakan minyak imersi ya, dengan tisu pembersih lensa ya, kita tambahkan 1 tetes atau 2 tetes pembersih lensa ya, seperti ini. Nah, dengan pembersih lensa ini berfungsi untuk membersihkan lensa agar tidak rusak ya. Jadi begini, meskipun yang digunakan hanya 10 dan 40, tetapi keempat-empatnya perlu kita bersihkan. Nah, setelah itu kita posisikan di lensa 10 ya, baru kita cabut. Jadi ingat ya, cermin di minimize, kemudian powernya di off kan, baru dicabut. Jangan sekali-kali langsung dicabut ya. Jadi kita mengikuti proses dulu. Setelah itu baru kita simpan lagi ya. Kita tata kabelnya ini. Kemudian kita simpan di lemari mikroskop. Kemudian perhatikan, ini ada lubang, fungsinya adalah untuk menyangga ya. Jadi kalau mau meletakkan kembali di lemari ini, tangan kita yang satu menyangga, tangan yang lain kita posisikan di lubang ini begini ya. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai, sudah tuntas semua untuk materi pertama ya. Jangan bosan ya, ini pertama cukup banyak, cukup melelahkan ya, tetapi insya Allah nanti justru pertemuan berikutnya lebih ringan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.